Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kisah, seorang jin tengah melakukan perjalanan menuju Tihamah, sebuah kawasan di garis pantai Laut Merah, Arab Saudi. Mereka berangkat dari rumah-rumah mereka di Nasibain, sebuah wilayah yang terkenal sebagai tempat tinggal para jin. Lokasinya di sekitar perbatasan antara Irak dan Suriah. Di antara rombongan tersebut terdapat jin yang berperan sebagai penasehat. Jika di dunia manusia, maka ia berperan layaknya ulama atau da'i. Entah apa tujuan perjalanan mereka. Ada yang bilang mereka sekedar melakukan safar. Sebagian lain mengatakan mereka terbiasa melakukan perjalanan seperti halnya manusia. Yang lain bilang mereka mencari tahu siapa yang telah menutup rahasia langit. Mengingat pasca diutusnya Rasulullah, rahasia langit dijaga malaikat dari curi dengar para jin. Apapun tujuan mereka, perjalanan tersebut menjadi sejarah besar bagi kaum jin. Jumlah mereka pun tak jelas angkanya. Dikisahkan ada 9 jin. Lain kisah mengatakan hanya 7 jin dalam rombongan tersebut. Terlepas dari jumlah tersebut, ada 1 jin yang merupakan sang ulama atau juru dakwah di kalangan kaumnya. Ada 1 jin pula yang bernama Zauba'ah. Mungkin ialah sang ulama jin tersebut. Di tengah perjalanan, tepatnya di kawasan Nakhla Saudi, mereka para jin tiba-tiba mendengar sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Sebuah ayat Quran yang dibacakan dari surat Ar-Rahman menarik perhatian mereka. Mendengarnya, merindinglah tubuh-tubuh mereka, serta merta mereka mendekati sumber suara. Ternyata seorang yang mulia tengah menjadi imam sholat yang dimakmumi sekumpulan manusia. Ialah Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah dan para sahabat beliau tengah menunaikan sholat subuh. Rasulullah membaca surat Ar-Rahman saat memimpin jamaah sholat. Para jin tersebut kemudian ikut bergabung dan duduk di belakang manusia. Mereka ingin mendengarkan ayat-ayat yang dilantunkan sang Nabiullah. Diamlah, perhatikan bacaannya. Sang ulama jin meminta rombongan diam untuk mendengar bacaan Rasulullah. Rombongan jin yang tadinya berbisik-bisik ribut itu pun kemudian hening menghayati ayat Al-Quran. Sebagaimana manusia, jin pun merupakan makhluk ciptaan Allah. Al-Quran pun diturunkan untuk seluruh alam. Rasulullah pun diutus untuk umat manusia dan jin. Maka ketika mendengar firman Allah dari lisan Rasulullah, tergugahlah hati para jin tersebut. Mendengar surat Ar-Rahman tersebut pun, kemudian jin tersebut merasakan betapa banyak nikmat Allah untuk mereka. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami tidak mendustakan nikmat-Mu sedikit pun. Sekali pujian hanya bagimu yang sudah memberikan nikmat zahir dan batin kepada kami, ujar mereka dipimpin sang ulama jin. Usai sholat jamaah selesai, sang ulama jin mendatangi Rasulullah mewakili rombongan. Ia mengatakan keinginan untuk lebih banyak mendengar ayat-ayat dari firman-Nya. Maka pergilah Rasulullah bersama para jin ke suatu tempat. Rasulullah Muhammad membacakan ayat-ayat Quran kepada rombongan jin tersebut. Sang ulama jin berdialog dengan Rasulullah. Ia belajar Islam dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian sang ulama jin menyatakan diri ingin berislam. Rombongan jin tersebut hendak menjadi mu'alaf. Maka mereka pun bersaksi bersyahadat langsung di hadapan Rasulullah. Mereka pun resmi menjadi muslimin dan berbaiat kepada Rasulullah. Masuk Islamnya mereka para jin ini terjadi di sebuah masjid di Ma'lalah, dekat komplek pekuburan muslimin di kota Makkah. Di kemudian hari, bahkan hingga kini, masjid tersebut masih berdiri dan dinamakan Masjid Al-Jin atau juga Masjid Al-Bai'ah karena kisah para jin yang memeluk Islam tersebut. Setelah berislam, pulanglah para jin ke kampung mereka. Sang ulama jin yang langsung belajar dari Rasulullah kemudian memulai dakwahnya. Wahai kaumku, sungguh kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan. Bacaan itu menuntun ke jalan yang lurus dan di sanalah kami beriman dan kami tidak akan pernah mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami, ujarnya di hadapan para jin. Maka gemparlah dunia jin. Dakwah Islam pun mulai tersebar di dunia jin. Sebagian jin kemudian turut memeluk Islam dan mengunjungi majelis Rasulullah. Mereka beribadah mentauhidkan Allah. Sebagian lain seperti halnya manusia menolak dakwah Islam.
mereka kafir atau memeluk agama lain. Ada pula jin kafir yang ikut andil membuat manusia kafir. Sebagian jin lain pun menjadi Tuhan yang diagungkan sekelompok manusia yang tersesat jalannya. Kisah mengenai masuk Islamnya jin tersebut terdapat dalam surat ke-72 yakni surat Al-Jin. Katakanlah, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, memberi petunjuk pada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Surah Al-Jin ayat 1 dan 2. Kisah tersebut juga dikisahkan Rasulullah dalam hadis beliau dari Ibnu Mas'ud. Hadis tersebut memiliki sanadnya sahih dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Kabar dari Rasulullah ini pun kemudian menjadi penjelasan kepada muslimin mengenai eksistensi dan kehidupan jin. Rujuk Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk penjelasan lengkapnya. Banyak hikmah pula di balik kisah tersebut. Di antaranya menjadi kabar bagi manusia bahwa jin pun sebagaimana manusia, ada yang beragama Islam, ada pula yang kafir. Jin merupakan makhluk Allah, maka tak layak untuk disembah oleh manusia. Dan ingatlah hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu? Malaikat-malaikat itu menjawab, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Maka pada hari ini, sebagian kamu tidak berkuasa, kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulunya kamu dustakan itu. Surat Saba ayat 40 hingga 42. Demikian kisah singkat tentang rombongan jin yang mengikrarkan diri masuk ke dalam Islam setelah mendengar keindahan ayat suci Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah yang singkat ini dapat menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.